Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sekalian, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Yang pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hubungan antara fikih, fatwa, dan qanun. Ketiga konsep ini seringkali muncul dalam pembicaraan tentang hukum ekonomi syariah dan seringkali pula dikacaukan berkaitan dengan makna dari ketiga konsep tadi. Seringkali orang mengalami kesulitan di mana posisi fikih, kemudian di mana posisi fatwa, dan di mana posisi qanun. Apakah fikih sama dengan fatwa? Apakah fikih sama dengan qanun? Atau fatwa sama dengan qanun? Nah, kita sekarang coba terlebih dahulu dudukan persoalannya, di mana ketiga konsep ini posisinya dalam konstelasi hukum Islam secara keseluruhan. Oke, nah kalau kita melihat pada bagan ini, maka kita akan memahami bahwa posisi fikih, kemudian posisi qanun, dan posisi fatwa itu menempati posisi yang sama, yang diawali dengan adanya syariah, yang syariah ini adalah hukum Islam yang langsung berdasar pada mashadirul ahkam, sumber hukum yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Lalu syariah yang termuat di dalam mashadirul ahkam itu dipahami oleh fuqaha dengan menggunakan metode usul fikih, maka lahirlah fikih. Jadi fikih posisinya adalah setelah ulama atau fuqaha memahami syariah yang bersumber dari mashadirul ahkam. Lalu pada tingkatan tertentu ada prinsip-prinsip yang sama di dalam takhrijul ahkam dalam bentuk fikih ini, pada kiranya akan melahirkan apa yang disebut dengan kaidah fikih. Cuma yang akan kita bahas itu tiga konsep ini, yakni konsep fikih, konsep fatwa, dan konsep qanun. Nah, kalau melihat bagan ini, maka fikih, fatwa, dan qanun itu memiliki posisi yang hampir sama, bahwa fikih berasal dari syariah, kemudian fatwa juga bisa jadi berasal dari syariah, dan qanun juga bisa jadi berasal dari syariah. Nah, untuk memperjelas persoalannya, maka kita bisa memahami bahwa fikih itu pada hakikatnya adalah pendapat fuqaha tentang hukum syara yang amaliyah, yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan fatwa adalah pendapat ulama atau fuqaha sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dari definisi ini, kita bisa membedakan mana yang masuk pada kategori fikih dan mana yang masuk pada kategori fatwa. Kalau di dalam fikih, ulama merumuskan fikih, fuqaha merumuskan fikih tidak diawali dengan adanya pertanyaan dari umat. Ada atau tidak adanya pertanyaan dari umat itu tidak menjadi perhatian bagi fuqaha. Yang penting bagi fuqaha itu adalah takhrijul ahkam, mengeluarkan hukum dari mashadirul ahkam, lalu lahirlah apa yang disebut dengan fikih. Nah, berbeda dengan fatwa. Kalau fatwa itu mesti diawali oleh pertanyaan atau permohonan fatwa yang disampaikan oleh umat kepada mufti. Lalu mufti menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan umat itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. Maka itulah yang disebut dengan fatwa. Nah, ini berbeda lagi dengan konsep yang ketiga, yakni qanun.
Kalau konun adalah hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku saat ini di suatu tempat atau negara. Dengan pengertian lain bahwa konun ini bisa dimaknai sebagai hukum positif, yakni hukum yang berlaku di sebuah negara. Nah, di Indonesia misalnya, itu sudah ada hukum Islam yang ditransformasi ke dalam hukum nasional dan menjadi hukum positif. Maka misalnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kemudian ada undang-undang yang lainnya. Nah, undang-undang yang berasal dari yang sumbernya berasal dari hukum Islam, maka itulah yang disebut dengan konun. Kenapa dianggap sebagai konun? Karena undang-undang itu sudah diposisikan sebagai hukum positif, hukum yang berlaku di sebuah negara. Nah, karena itulah maka sekalian kita bisa membedakan mana yang disebut dengan fikih, mana yang disebut dengan fatwa, dan mana yang disebut dengan konun. Fikih biasanya itu tertuang dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya pertanyaan dari umat. Sedangkan fatwa itu ditulis oleh ulama, ditulis oleh fuqaha, ditulis oleh mufti, kan? Yang didasarkan pada adanya pertanyaan atau adanya permintaan fatwa dari umat. Kalau tidak ada permintaan, kalau tidak ada permintaan dari umat untuk dikeluarkan fatwa, maka fatwa itu tidak akan ada. Tapi sekalian bahwa fatwa juga bisa jadi tertuang dalam sebuah kitab. Misalnya fatwa-fatwa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah yang kita kenal dalam kitab Majmu' Fatawa. Itu adalah kumpulan fatwa yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah yang kemudian dikumpulkan dan lahirlah menjadi sebuah kitab. Nah, sedangkan yang terakhir yakni konun itu bentuknya bukan dalam kitab fikih, ya juga bukan dalam bentuk kitab fatwa, tapi konun itu biasanya berwujud dalam peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya undang-undang seperti yang saya kemukakan tadi, kemudian kita mengenal juga ada kompilasi hukum Islam. Peraturan perundang-undangannya berwujud instruksi presiden. Kemudian kalau sekarang muncul lagi kompilasi hukum ekonomi syariah, ia berwujud dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung. Nah, ia bisa masuk pada kategori konun. Jadi konun adalah hasil transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional yang kemudian dia diberlakukan di negara, di sebuah negara atau di sebuah tempat. Saya kira itu makna fikih, fatwa, dan konun. Oke, selanjutnya bisa kita simpulkan dari apa yang sudah saya kemukakan tadi, bahwa fikih itu pada hakikatnya adalah pemikiran hukum. Kalau kita hubungkan dengan ilmu hukum yang berkembang saat ini, bahwa fikih itu pada hakikatnya adalah pemikiran hukum yang belum memiliki kekuatan mengikat, tapi dia seringkali dijadikan sebagai rujukan untuk melahirkan sebuah hukum yang memiliki daya ikat. Sedangkan fatwa itu kecenderungannya kepada pendapat hukum. Kenapa masuk pada pendapat hukum? Karena dia memberikan pendapat atau jawaban atas permohonan fatwa yang disampaikan oleh umat manusia begitu. Nah, karena itulah fatwa identiknya dengan pendapat hukum. Sedangkan kalau konun itu identiknya dengan hukum positif. Jadi hukum yang sudah diberlakukan di sebuah negara dan memiliki daya ikat yang kuat terhadap warga negaranya. Saya kira itu untuk sekedar membedakan antara fikih, fatwa, dan konun. Fikih dimaknai dengan pemikiran hukum, fatwa dimaknai dengan pendapat hukum, sedangkan konun dimaknai dengan hukum positif. So sekalian, untuk pembahasan berikutnya kita coba melihat
hubungan antara agama dan negara. Pertanyaannya, apakah hukum bisa diberlakukan di sebuah negara yang bersangkutan atau tidak? Misalnya di Indonesia, apakah hukum bisa diberlakukan? Hukum Islam bisa diberlakukan atau tidak di Indonesia? Untuk melihat hubungan antara agama dengan negara ini, kita menemukan ada 3 paradigma pemberlakuan hukum Islam di dunia. Pertama ada yang disebut dengan paradigma integratif, kemudian yang kedua ada paradigma simbolik, kemudian yang ketiga ada paradigma sekularistik. Nah, apa yang dimaksud dengan paradigma integratif? Paradigma integratif itu terjadi pada religion state. Jadi negara yang dibangun atas dasar agama. Sebut saja asas dari negara itu adalah agama. Ada beberapa negara di dunia ini yang dia menyebutkan di dalam konstitusinya bahwa asasnya itu adalah Islam. Sebut saja misalnya Saudi Arabia, sebut saja misalnya Malaysia, mereka di dalam konstitusinya menyebutkan bahwa negara ini berasaskan Islam. Nah, kalau ia masuk pada religion states, maka secara otomatis hukum yang diberlakukan di negara itu adalah hukum Islam. Termasuk di dalamnya hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah, begitu. Nah, sedangkan paradigma yang kedua, yakni paradigma simbiotik, itu melahir dan muncul di negara yang religion nation state. Jadi negara yang mengkonvergensikan antara agama dengan kebangsaan, antara agama dengan nasionalisme. Jadi pada negara yang masuk pada kategori religion nation state ini, bahwa antara agama dengan negara itu saling membutuhkan. Agama maju karena ditopang oleh negara, negara juga maju karena ditopang oleh negara. Tapi negara itu tidak menyatakan dirinya sebagai negara yang berbasis, yang berasaskan agama tertentu. Tapi dia masih mengakomodir hukum-hukum yang ada di dalam negara itu. Seperti hanya yang terjadi di Indonesia. Indonesia bukan negara Islam. Karena di dalam konstitusinya tidak menyebutkan bahwa Indonesia berasaskan Islam. Indonesia berasaskan Pancasila. Tetapi karena Indonesia masuk pada kategori religion nation state tadi, maka ia masih mengakomodir hukum yang berbasis pada agama. Nah, dalam konteks ini maka saudara sekalian, di negara-negara yang terkategori religion nation state, ajaran Islam, hukum Islam masih punya ruang untuk ditransformasi menjadi hukum positif. Oke, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan paradigma sekularistik. Jadi negara-negara ini masuk pada secular nation state. Jadi negara yang mengkonvergensikan antara kebangsaan dengan sekuler. Pada negara-negara yang masuk pada kategori yang ketiga ini, hukum agama tidak punya ruang untuk berkembang. Hukum Islam termasuk di dalamnya tidak memiliki ruang untuk berkembang dan juga tidak memiliki peluang untuk ditransformasi menjadi hukum positif. Nah, ini ada beberapa negara yang macam begini, di mana negara itu sama sekali tidak mengakomodir hukum agama menjadi hukum positif. Nah, kalau melihat pada paradigma ini, maka Indonesia masuk pada kategori yang kedua, religion nation state. Jadi negara yang mengkonvergensikan antara agama dengan kebangsaan, antara agama dengan nasionalisme. Kenapa? Karena Indonesia masih memberikan ruang, memberikan peluang untuk melakukan transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif. Nah, karena itulah maka saudara sekalian, dalam konteks ini kita butuh teori transformasi hukum Islam, yakni teori yang merubah
dari hukum Islam yang tekstual itu menjadi hukum positif. Nah, kalau melihat pada bagan ini, maka menurut saya ada 3 sumber yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melahirkan hukum positif yang disebut dengan konun di Indonesia ini. Pertama ada yang disebut dengan fikih, tadi sudah kita kemukakan adalah pemikiran hukum yang dikemukakan oleh para fuqaha. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fatwa. Ini adalah pendapat hukum yang dikemukakan oleh mufti. Fikih dan fatwa bisa menjadi sumber bagi lahirnya hukum positif yang berbasis pada hukum Islam. Tetapi sesungguhnya di samping fikih dan fatwa, ada sumber hukum yang ketiga yang bisa melahirkan hukum positif berbasis hukum Islam, yakni apa yang disebut dengan qada. Qada itu semacam jurisprudensi yang dilahirkan di peradilan agama atau di pengadilan agama. Jadi ada putusan-putusan yang diambil oleh seorang hakim di lingkungan pengadilan agama itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum bagi lahirnya hukum positif yang berbasis pada hukum Islam. Sebut saja misalnya di dalam hukum ekonomi syariah. Sebelum lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah, ada perkara-perkara misalnya yang diselesaikan di pengadilan agama misalnya. Lalu dia sudah diputus oleh hakim, maka ketika diputus oleh hakim, ia akan lahir menjadi jurisprudensi. Nah, dalam istilah Islam yang disebut dengan qada, lalu kemudian itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum bagi lahirnya hukum positif. Saya kira saudara sekalian itu sebagai pengantar di dalam perkuliahan kita pada mata kuliah hukum ekonomi syariah yang berkenaan dengan hubungan antara fikih, fatwa, dan konun. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi bahan untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.